Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman siswa-siswi kelas 7 khususnya siswa-siswi SMPN 24 Batam. Masih bersama saya dalam ilmu pengetahuan alam, masih di bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Ini adalah pertemuan kita yang keempat, bisa dibilang ini adalah pertemuan terakhir pada season bab 1 ini. Jangan lupa sambil nonton video ini tekan like, juga tekan subscribe. Baik teman-teman siswa dan siswi kelas 7, pada pertemuan ini yang terakhir di bab pertama ini adalah yang materi kita itu adalah besaran turunan. Apa sih tujuannya pembelajaran pada pertemuan terakhir di bab pertama ini? Yaitu diharapkan setelah kita mempelajari besaran turunan ini, kita dapat memahami pengertian besaran turunan, macam-macam besaran dan satuannya, pengukuran besaran turunan, yaitu dalam buku materi kita itu ada luas, volume, konsentrasi, larutan, dan laju pertumbuhan. Baik teman-teman siswa dan siswi, pengertian besaran turunan. Apa sih besaran turunan itu? Besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan-satuan besaran pokok. Kita pada bab ini sebelum materi yang terakhir ini, yaitu di pertemuan ketiga kemarin kita membahas tentang besaran pokok, yaitu massa, panjang, dan seterusnya. Apa maksudnya besaran turunan itu satuannya diturunkan dari besaran pokok? Perhatikan gambar ini. V, ini dilambangkan huruf V, ini adalah besaran turunan, yaitu disebut dengan kelajuan. Hasil dari kelajuan itu apa? Perbandingan antara besaran pokok panjang yang satuannya M atau meter dan waktu, yaitu sekon, yang disingkat dengan satuannya disingkat dengan S. M dan S, meter dan sekon, ini adalah besaran pokok. Jadi kalau dua-duanya digabung, kelajuan meter per sekon, nah, itu disebut dengan besaran turunan, yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Baik teman-teman, besaran turunan luas sekarang. Jadi apa sih luas itu? Bagaimana cara kamu mengukur luas papan pada meja ini? Perhatikan, tentu dalam pengukuran pertama kali, kalau mengukur luas meja, diukur dulu panjang meja, baru diukur lebar meja. Sehingga apa yang terjadi? Satuan luas yang kalian gunakan umpamanya adalah sentimeter persegi atau meter persegi atau pangkat 2 begini. Dari mana hasil sentimeter persegi atau meter persegi atau pangkat 2 ini? Dari luas, yaitu dari panjang kali lebar yang kita ukur sebelumnya tadi. Panjang satuannya adalah, atau panjang kali panjang, dimana panjang itu satuannya adalah meter, lebar juga satuannya meter, sehingga yang terjadi M dikali M, berarti ini kan M-nya ada 2, maka dikasih pangkat 2 atau kita sebut dengan meter persegi. Jadi kesimpulannya, luas adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Berikutnya adalah volume. Bagaimana cara kalian mengukur volume akuarium seperti ini? Perhatikan, kita ukur lebarnya, diukur panjangnya, ukur lebarnya, baru diukur tingginya. Begitu. Katakan yang kita gunakan satuan volume adalah cm pangkat 3 atau M pangkat 3 atau disebut dengan kubik. Dari mana itu volume? Panjang kali lebar kali tinggi, atau bisa kita sebut panjang kali panjang kali panjang. Panjang satuannya meter, dikali panjang satuannya meter juga, dikali panjang satuannya meter, sehingga ketemunya apa? Satuan meternya adalah M3 kali atau disebut dengan meter kubik. Jadi volumenya yang kita dari besaran turunan yang kita pelajari tadi adalah diturunkan dari besaran pokok panjang. Volume itu diturunkan dari besaran pokok panjang. Bagaimana cara kalian mengukur volume batu kerikil seperti ini? Perhatikan gambar ini. Artinya batu kerikil itu menggunakan gelas ukur. Volume air mula-mula 60 ml.
Dan ketika batu kerikil jatuh ke dalam, maka volume air bertambah 90 ml. Berarti apa? Volume air ditambah volume kerikil sama dengan 90 mili atau 90 ml. Volume kerikilnya berapa berarti? 90 dikurangi 60. Kenapa dikurangi 60? Karena mula-mula volume air itu 60, ketika batu kerikil masuk air sehingga menaik menjadi 90, sehingga volume kerikilnya ketemu adalah 30 ml. Berikutnya adalah apa yang kalian ketahui dari animasi ini. Perhatikan. Sebuah batu dijatuhkan dari atas dengan kelajuan yang begitu cepat. Benda jatuh bebas, semakin ke bawah semakin cepat kecepatannya. Pertambahan kecepatan itu disebut dengan percepatan. Katakan percepatan gravitasi bumi itu 10 meter per second. Percepatan adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Satuannya adalah m per s, itu percepatan, hampir sebanding dengan kelajuan meter per sekon. Perhatikan ini. T ini konsentrasi larutan. Dalam 100 mili air teh dilarutkan 20 gram gula pasir. Berapa konsentrasi larutan? Ini teh di dalam cangkir 100 ml. Ini adalah gula pasir di sendok ini 20 gram. Ingin dicampur dan dimasukkan ke dalam teh. Konsentrasi larutannya berapa? Cara penghitungannya, perhatikan dulu. Volume pelarut atau air, yang di sini air tehnya itu 100 ml. Massa terlarut itu berarti gula. Satuannya di sini gram, yaitu 20 gram. Maka konsentrasi larutannya seperti apa? Konsentrasi larutannya adalah 20 gram gula pasir dibagi volume pelarut, yaitu 100 ml. Maka konsentrasi larutannya adalah 0,2 gram per mililiter. Artinya cara mengetahui konsentrasi larutan yaitu ketahui dulu berapa volume pelarut dan massa terlarut, sehingga konsentrasi larutan sama dengan massa terlarut dibagi dengan volume pelarut. Berikutnya adalah laju pertumbuhan. Perhatikan gambar bunga di samping ini. Ketika ditanam, bunga itu tumbuh dan tumbuh semakin tinggi. Perhatikan contohnya. Besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Misalkan kamu menanam bunga seperti gambar di samping ini. Pada pengukuran awal ketika kamu melihat bunga ditanam, diukur dengan menggunakan penggaris adalah 20 cm. Setelah 10 hari, setelah diukur 10 hari ke depan, kamu ukur kembali, ternyata tingginya menjadi 60 cm. Kamu dapat menentukan laju pertumbuhan tanaman bunga tersebut dengan perhitungan sebagai berikut. Tinggi mula-mulanya 20 cm. Tinggi akhir di 10 hari itu 60 cm. Waktu yang dibutuhkan, artinya waktu dalam pengukuran terakhir itu 10 hari. Maka cara mengetahui laju pertumbuhan setiap harinya adalah laju pertumbuhan sama dengan tinggi mula-mula dikurangi tinggi akhir dibagi dengan waktu. Tinggi mula-mulanya tinggi akhir dikurangi tinggi mula-mula. Tinggi akhirnya 60, tinggi mula-mulanya 20, dikurangi 10 hari. Maka yang terjadi adalah laju pertumbuhan tersebut, tumbuhan ini adalah 4 cm per hari. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari besaran turunan yang tadi, maka rekap besaran turunan yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah luas, satuannya meter persegi, diturunkan dari besaran pokok panjang.
Ada volume, satuannya adalah meter kubik. Diturunkan dari besaran pokok panjang. Kedua adalah kecepatan, adalah meter per sekon. Diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Ada percepatan, meter per sekon persegi. Diturunkan dari panjang dan waktu. Konsentrasi larutan itu kilogram per meter kubik. Nah, diturunkan dari apa? Panjang dan massa. Massa jenis, panjang juga dan massa. Selain daripada yang tadi kita pelajari, contoh besaran turunan yang lainnya adalah seperti ini. Ada gaya, satuannya adalah newton atau kilogram meter per sekon persegi. Besaran yang diturunkan dari massa, panjang dan waktu. Ada berat juga sama, newton. Ini massa, panjang dan waktu. Energi, kalau gaya ini nanti di kelas 8. Energi, satuannya joule. Ini nanti di kelas 9. Dan tegangan listrik itu adalah volt. Massa, panjang, kuat arus listrik dan waktu. Ini contoh besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok yang nanti kesemuanya akan kita bahas. Mudah-mudahan ada umur panjang kita masih ketemu itu nanti di kelas 3. Kita sehat, yang penting tetap di rumah, jaga kesehatan sambil belajar. Baik, setelah mempelajari bab ini, coba kamu selesaikan 3 pertanyaan ini. Ditulis di tugasmu, jangan lupa tulis nama, hari dan tanggal. Apabila jawabannya 2 lembar, di lembaran kedua juga harus ditulis nama, hari dan tanggalnya. Baik, terima kasih. Ini adalah pertemuan terakhir di bab pertama. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan dapat dipahami, dan kita insya Allah akan bertemu di bab kedua pada minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.